Saat konflik Reza dengan Denada masih jadi sorotan, nama Dini Kurnia ikut terseret dalam pusaran isu yang makin melebar. Di tengah ramainya perbincangan itu, seorang netizen yang budiman sekaligus ibu dengan akun @sanggar_vokal cipta kreasi melontarkan kritik tajam terkait fenomena nikah siri yang dikaitkan dengan situasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pernikahan yang tidak tercatat negara hanya sah secara agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum dalam menuntut naskah, warisan, maupun tanggung jawab ayah terhadap anak. Secara legal, anak dari pernikahan siri dinilai hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Sorotan itu kemudian diarahkan pada Dini Kurnia yang disebut menuntut pertanggungjawaban di tengah konflik Reza dan Denada. Ibu tersebut mempertanyakan dasar hukum tuntutan jika pernikahan tidak pernah dicatat resmi, sekaligus menyinggung pentingnya buku nikah negara sebagai perlindungan perempuan. Ia juga memicu spekulasi soal status anak dan keputusan para pihak yang tidak segera mengesahkan pernikahan setelah kelahiran. Pernyataan itu memperkeruh opini publik, membuat polemik Reza, Denada, dan Dini semakin liar dibahas netizen yang berbakti. Mari kita bahas yang lagi viral nih. Seorang perempuan yang tahu-tahu nongol dan minta pertanggungjawaban terhadap suami nikah sirinya, ya. Udah paham kan maksudnya? Udah paham kan ya Mbak Darwatun gitu ya. Nih, aku tak ambilkan sih. Mbak, walaupun kamu ngejob pengacaranya, bisa kan scrolling ke Mbah Google gitu. Ya sama-sama belajar, karena sekarang itu internet itu kan sudah bisa dijangkau. Ya, dari pelosok negeri sampai apa bisa. Sama-sama belajar, sama-sama cari tahu. Ketik dong. Ketik ya. Apa hukumnya nikah siri? Apa dampaknya untuk suami yang akan dituntut tidak bertanggung jawab kepada anaknya? Scroll sebanyak-banyaknya. Kamu jangan tertipu dengan ucapan manis dari si pengacara ini. Begitu. Ya, ini pengacara ini ngerti pura sih. Tahu nggak itu pengacara? Yakin diketawain sama pengacara-pengacara lainnya, sumpah pasti diketawain ya. Di undang-undang pernikahan di pasal 2 nomor 1 tahun 1974 ya. Terus nih di ayat ke-1 itu ada tulisan tuh bahwa nikah siri itu hanya sah secara agama. Paham? Secara agama. Ini saya jelaskan mas ben pinter gitu loh. Secara agama berarti di sini kalau kamu menuntut sama si suamimu yang nikah siri itu misalnya sudah nggak menafkahi anaknya atau gimana ya, si istri nikah siri itu nggak bisa menuntut harta gono gini, warisan, pertanggungjawaban anaknya. Ya karena apa? Nggak tercatat di undang-undang, nggak tercatat ada ikatan hukum ayah dengan anaknya. Tapi di nikah siri anak tercatat hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Begitu. Makanya kalau ada yang tanya, itu nanti kalau kita laporin nanti suami kena hukuman apa? Ya nggak kena apa-apa. Makanya jangan mau dibikin rugi. Hai para wanita-wanita, kalau ada yang ngajak nikah siri jangan mau. Scroll dulu daripada nanti rugi duluan ya, itu. Nah, terus di pasal 2 ya, nomor 1974 ayat kedua. Nah, itu baru dijelaskan di situ bahwa yang namanya pernikahan itu harus tercatat menurut undang-undang, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, itu yang paling kuat karena di situ maka kudu nikah resmi. Terus
diakui secara negara, diakui di perundang-undangan. Itulah fungsinya punya buku nikah yang resmi, bukan buku nikah tembakan lo ya. Ya, paham nggak? Ya. Jadi ini gimana gitu ya, aku kalau mau komentar. Dan ini yang jadi pertanyaan ya, waktu Mbak Darwatun ketemu sama anak si ibu durhaka itu, apakah benar-benar kondisinya masih ting-ting, masih perawan ting-ting gitu? Jadi apa dasarnya tahu-tahu si anak ibu durhaka ini kok mau nikah siri sama kamu gitu, padahal usia masih kecil? Apakah di situ ada accident ya sehingga hamidun dan akhirnya nikah atau gimana gitu? Karena yang ribut berseliweran kan nikahnya tahun sekian, harusnya sekarang anak usia 5 tahun dong, kenapa sekarang 6 tahun dan sebagainya. Takutnya si anak yang ini ternyata hanya untuk nutupi aibmu, biar nanti kalau lahir iki lho no bapak. Apakah seperti itu? Karena kalau memang itu anak dari si anak teraniaya ini yang tersolimi oleh ibunya ini, harusnya kalau memang itu benar anakmu, kenapa nggak dipertahankan? Kenapa terus kalian berdua tidak menuju mengurus sampai menjadi pernikahan resmi setelah anak ini lahir? Kan nggak terjadi, padahal banyak yang terjadi. Jadi accident dulu, oke. Karena kalau secara hukum Islam, kalau ijab resmi tapi posisi ibu masih hamil, katanya kan nggak sah. Ya sudah, biar lahir dulu, habis sudah lahir baru mengurus pernikahan secara resmi, secara negara. Nah ini pertanyaan saya, setelah itu kenapa kamu yang meninggalkan anak yang teraniaya ini, yang tersolimi ini? Kamu yang meninggalkan, kamu yang berselingkuh, kamu yang merebut suami orang, dan akhirnya kamu menikah. Makanya Mbak, kalau melangkah itu belajar dulu, jangan hanya percaya sama pengacara. Ini pengacaranya diketawain sama pengacara-pengacara lain. Coba buka undang-undang, dah scrolling sekarang bisa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Belajar dari kasus yang lagi viral di Banyuwangi, terbukti bahwa wanita itu tidak mandang rupa gendeng tapi mandang duit yo. Oh, tuman gak peduli rupamu koyok monyok kon bojone wong apa uduk digasak ae pokoke. Oh, tuman kon niku. Kon iki gawe wong lanang-lanang yo. Lek kon pengen duwe bojo ayu yo golek duit sing akeh, megawe sing pateng gendeng yo. Dadi ku gak nyusahno anake wong. Oh, iku belajar iku yo. Delok niku contone yo koyok ngono. Tuman. Kemarin gak mau untuk dibahas, ya jangan diikut-ikut sangkut pautkan Mbak. Sekarang ribut, klarifikasi sama suamimu juga itu yang sekarang tuh lahap. Ya biar apa? Naikin pamor. Kalau menurut kamu keluarga kamu udah harmonis, itu gak ngegubris masalah beginian. Dengar-dengar itu bukan anak si RS ya Mbak. Anak siapa gitu sih, doyan celup. Tak sawang-sawang kowe gatel tenan. Iki lucu nih iki. Jadi ceritanya katanya suami yang hasil ngelakor sekarang itu senengane ki masih cecet perempuan-perempuan, terus habis itu senengane ngirimi foto anak mau aku jomblo nek kowe ngono iku. Kurang tetangganya apa-apanya tuh kirim mono lagu area privasiku itu. Kasih no sama Smurfik, gak mudeng cah ketok yo. Wong wis gerang kok iso ngono ki lho. Pamer-pamer ngono ki mau aku. Isin aku nek ngono kuwi. Moh, kemarin ada sing bilang cintai karyanya saja, jangan cintai kehidupan pribadinya. Yo angel, aku iki bisa ngepae hatiku sing elek bosok. Mbak sing dikirimi itu sawanan ndak ya? Maksudnya sampai dalam sekarang ini loh, dia masih sehat-sehat aja apa sakit sawan? Jujur. Urusi wong edan ya, malah tambah edan iki. Mama nih ya, dari awal kan fokusnya kan Reza itu cuma pengen diakuin sebagai anaknya ya oleh Dinada ya.
Untuk masalah-masalah yang lain-lainnya kayak para mantan yang mulai menggali-gali gitu ya, yang mulai pada pansos, yang pada mulai pengen mencari keuntungan dari Reza tuh udah deh ya, kita tutup mata ya mama ya, kita tetap pada fokus yang pertama ya. Kita bersyukur karena kita tuh anak yang 24 tahun itu akhirnya diakui sebagai anaknya, walaupun secara fisik tuh belum ketemu ya, belum bertatapan langsung dan belum berpelukan. Jadi kita tuh masih kayak nganggap ya udahlah ya, belum puas gitu, intinya kayak begitu. Jadi kalau untuk yang lain-lainnya tetap ya nggak pengaruh ya, apalagi contohnya kayak mama gitu ya, nggak pengaruh mau dibilang mantan kayak mau apa po, mau itu udah nggak usah di-up lagi. Mohon ya surat terbuka buat Denny Sumargo, jangan dikasih panggung buat para yang mantan-mantan yang belakangnya Reza ya, gitu aja ya mama. Oke, kita sepaham ya mama, sampai di sini, bye.